Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di DN Channel, Channel for Education. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar Pak Didi tetap semangat. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, dengan muatan pelajaran PPKN Kompetensi Dasar 3.3 pada subtema yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak semuanya, materi tentang keberagaman ini sudah pernah kita bahas pada subtema yang pertama. Namun pada subtema yang pertama kita lebih melihat keberagaman yang terdapat di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Misalnya di dalam lingkungan keluarga kita dapat menemukan keberagaman berupa keberagaman hobi, keberagaman sifat antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Misalnya keberagaman hobi anak-anak semuanya tentu berbeda dengan hobi saudara atau saudari yang ada di rumah kalian masing-masing. Maka dari itu anak-anak, pada pembahasan yang pertama ini kita akan melihat tentang keberagaman di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat. Indonesia tetap bersatu juga sebagai perwujud atas semboyan bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka pada pembahasan kita di subtema yang kedua ini, Pak Didi akan menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia, antara lain kondisi bentang alam, iklim, komunikasi dan transportasi, ras dan golongan, serta agama. Mari kita lihat faktor penyebab keberagaman tersebut. Tadi sudah pada dikatakan ada bentang alam, kondisi iklim, komunikasi dan transportasi, agama, serta ras dan golongan. Inilah keberagaman faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Untuk penjelasannya, mari kita lihat bersama-sama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Bentang alamnya terbagi atas gunungan, pantai, dan juga padang rumput. Inilah penyebab yang pertama, yakni karena kondisi bentang alam. Faktor penyebab yang kedua ada kondisi iklim. Iklim tropis menyebabkan beberapa wilayah mengalami musim hujan dan kemarau. Hal inilah yang menyebabkan beragamnya mata pencaharian, budaya, bahkan kondisi fisik masyarakat setempat. Mata pencaharian pun sudah pernah kita pelajari. Misalnya, mata pencaharian masyarakat yang berdomisili di daerah pegunungan berbeda dengan mata pencaharian masyarakat yang berdomisili di daerah dataran rendah. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dan transportasi. Setiap wilayah mempunyai alat transportasi yang berbeda, anak-anak. Selain itu juga, cara berkomunikasi sehari-hari juga sangat beragam. Hal ini yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Katakan misalnya, dialek atau logat masyarakat Indonesia yang berada di bagian timur berbeda dengan masyarakat Indonesia yang berada di bagian barat. Atau orang Sumatera, cara berbicaranya berbeda dengan orang Kalimantan atau Sulawesi. Kemudian yang keempat itu adalah ras dan golongan. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai ras yang tersebar di seluruh wilayah. Mulai dari ras Malanesoid,
ras Kaukasoid, dan Asiatik Mongoloid. Perbedaan ras inilah yang menjadi penyebab keberagaman. Lalu yang terakhir adalah faktor agama. Nah, salah satu penyebab keberagaman Indonesia juga karena faktor agama. Seperti yang pernah kita pelajari pada tema 6 semester 1, kita juga sudah mendalami tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara berdasarkan undang-undang mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia. Anak-anak semuanya, setelah melihat berbagai faktor penyebab keberagaman secara garis besar, maka keberagaman juga dapat kita temukan melalui berbagai individu masyarakat. Nah, di sini keberagaman individu masyarakat yang kita lihat secara luas, tidak hanya di lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Maka dari itu, keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat berbagai suku bangsa, ras, agama, ideologi maupun budaya. Ingat, secara luas setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Keberagaman individu dapat berupa keberagaman yang dimiliki orang itu sendiri, sebab setiap orang memiliki ciri khasnya tersendiri, termasuk juga kebudayaan atau adat yang diturunkan ke orang tersebut. Namun, anak-anak semuanya, perbedaan tersebut bukan merupakan suatu masalah jika kita saling menghormati dan menghargai. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai tersebut akan mampu membentuk persatuan dan kesatuan sebagai keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Maka, kita tidak boleh merendahkan orang lain atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak semuanya, pertanyaannya bagaimana sikap kita, bagaimana sikapku hidup di tengah keberagaman? Hidup di tengah keberagaman, tentu kita wajib mewujudkan sikap-sikap positif. Agar apa? Agar persatuan dan kesatuan Indonesia tetap utuh. Dan ingat, lebih dari itu, sikap-sikap tersebut juga merupakan bagian dari perwujudan atas semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Lalu sikap apa saja yang diperlukan dalam menghadapi keberagaman? Di sini Pak Dedi merangkum ada beberapa sikap, misalnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, meningkatkan kerukunan, kurangi perpecahan, pertengkaran, ya, sehingga kita dapat hidup lebih rukun antara satu dengan yang lain. Lalu melihat perbedaan sebagai wawasan baru. Maka anak-anak, ketika kalian menjumpai ada perbedaan orang yang kita jumpai, misalnya budayanya, jangan kita rendahkan, tetapi kita pelajari sebagai wawasan baru. Oh, ternyata kita hidup di Indonesia dengan keadaan masyarakat yang sangat majemuk. Lalu meningkatkan rasa toleransi, tidak merendahkan setiap perbedaan, dan juga tidak bersikap fanatis terhadap budaya sendiri. Artinya, jangan pernah menganggap budaya kita sebagai budaya yang paling baik daripada budaya orang lain. Karena setiap kebudayaan yang ada di Indonesia itu mempunyai nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Maka kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Baik anak-anak semuanya, Pak Dedi kira demikian pembelajaran kita hari ini. Maka sebagai latihan pengetahuan, jawablah pertanyaan penuntun di bawah ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan keberagaman. Kemudian yang kedua, sebutkan faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Lalu yang ketiga, sebutkan sikap-sikap yang diperlukan dalam menghadapi keberagaman. Kemudian yang keempat, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Faktor apa saja yang menyebabkan
menyebabkan, latar belakangnya apa saja, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Silahkan tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian lampirkan di Classroom agar dievaluasi oleh Pak Didi. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini anak-anak semuanya. Tetap belajar, pelajari semua materi yang ada pada buku. Ingat, jangan lupa dan jangan berhenti membaca. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Tuhan memberkati.